Halo semuanya, kembali bersama saya Rawi Jaya di channel Main Investasi. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan review Indonesia dan analisis fundamental dari PT Indo Tebang Layang Megah dengan oleh saham IBMG berdasarkan capaian Indonesia kuartal 4 tahun 2023 yang baru saja dirilis 2 hari yang lalu. Dan nanti juga saya akan mencoba untuk menghitung nilai wajar dari saham IBMG dan bagaimana prospek IBMG untuk tahun 2024. Sepanjang tahun 2023, pendapatan IBMG mengalami penurunan sebesar 35% menjadi 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut news release yang dilakukan IBMG pada 21 Februari 2024 kemarin, saya kutip, volume penjualan itu naik sebesar 11% serta volume produksi itu mengalami kenaikan 1%. Harga jual rata-rata atau ASP mengalami penurunan sebesar 14% dari 152 dolar per ton menjadi 113 dolar per ton pada tahun 2023 ini. Adapun rincian pendapatan bersih dari IBMG itu untuk pihak ketiga sebesar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan pihak berelasi sebesar 112 juta dolar Amerika Serikat. Penjualan terhadap pihak ketiga atau pelanggan yang memiliki transaksi lebih dari 10% dari jumlah pendapatan bersih IBMG, yakni PT Shenhua Hong Kong International Trading Limited dan Marumeni Corporation yang totalnya sebesar 503 juta dolar Amerika Serikat. Meskipun volume produksi bertambah, beban pokok pendapatan dari IBMG itu mengalami penurunan sebesar 6% menjadi sebesar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini dialihkan karena penurunan royalti akibat penurunan harga jual batubara dan penurunan harga patokan batubara. Penghasilan gross profit IBMG mengalami penurunan sebesar 61% menjadi 742 juta dolar Amerika Serikat, dan laba bersih IBMG juga mengalami penurunan sebesar 58,3% menjadi 500 juta dolar Amerika Serikat. Hal tersebut menghasilkan earning per share sebesar 0,44 dolar Amerika Serikat. Pada sepanjang tahun 2023, dari sisi arus kas, IBMG membayar pajak penghasilan badan sebesar 399 juta dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2023, dan angka ini meningkat ke 47% secara year on year. Sedangkan total arus kas dari aktivitas operasi IBMG turun sebesar 83% menjadi 221 juta dolar Amerika Serikat. Dari sisi aktivitas investasi, IBMG melakukan pembelian obligasi sebesar 60 juta dolar Amerika Serikat sehingga meningkatkan arus kas dari aktivitas investasi IBMG sebesar 93% menjadi 138 juta dolar sepanjang tahun 2023. Sedangkan dari arus kas aktivitas pendanaan IBMG meningkat sebesar 32% secara year on year menjadi 666 juta dolar Amerika Serikat. Nah, sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2023 IBMG membagikan dividen total sebesar 674 juta dolar Amerika Serikat. Dari segi historis lainnya, aset IBMG menurun dibandingkan tahun 2022 yang disertai dengan penurunan ekuitas. Menurut data dari LTI, pada saat video ini dibuat, IBMG diperdagangkan pada rasio PBB 1,06 kali, dan angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan rata-rata PBB 10 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir yang masing-masing sebesar 1,33 kali dan 1,24 kali. Capaian pendapatan IBMG pada tahun 2023 sebenarnya masih yang tertinggi kedua sejak IBMG melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa efek super cycle komoditas pada tahun 2022 itu masih berdampak pada capaian atau kinerja IBMG pada awal tahun 2023. Begitu juga halnya dengan laba bersih yang tercermin pada earning per share pada tahun 2023 yang kedua tertinggi sejak IBMG melakukan IPO pada tahun 2007. Gross profit margin dari IBMG itu lebih rendah dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Begitu juga dengan margin laba usaha dan margin laba bersihnya. Saat ini IBMG diperdagangkan dengan BI ratio sebesar 3,4 kali, dan angka ini jauh di bawah dari rata-rata BI ratio 10 tahun terakhir dan 5 tahun terakhirnya yang masing-masing sebesar 8,34 kali dan 9,05 kali.
Berdasarkan data dari Planet Economics, harga US Oil atau batu bara US Oil turun sebesar 27 dolar Amerika Serikat per metrik ton atau 18,44% sejak awal tahun 2024, sehingga harga batu bara saat ini menjadi 115 dolar per ton, yang artinya rendah sejak Mei tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan karena turunnya demand atau permintaan. Hal ini dikarenakan karena permintaan listrik normal di tengah rendahnya produksi pembangkit listrik tenaga air dan harga batu bara itu lebih murah untuk pasar di Tiongkok. India juga mengalami penurunan impor batu bara dalam 3 bulan beruntun. Namun sebaliknya Jepang dan Korea Selatan menunjukkan adanya demand yang kuat terhadap batu bara normal. Berdasarkan pemodelan yang dilakukan oleh Planet Economics dan ekspektasi dari para analis bahwa harga batu bara diproyeksi akan diperdagangkan pada harga 122,27 dolar Amerika Serikat per metrik ton pada akhir kuartal pertama tahun ini dan akan mengalami kenaikan dalam 12 bulan ke depan menjadi 129,34 dolar Amerika Serikat per metrik ton. Sedangkan bila dibandingkan dengan forecast dari All Up bahwa pada tahun 2024 terlihat harga batu bara itu diperdagangkan di kisaran 180 hingga 150 dolar Amerika Serikat per metrik ton, yang artinya bahwa proyeksi harga batu bara pada tahun 2024 ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan batu bara sebelum tahun 2021 atau sebelum memasuki fase super cycle. Jadi harga batu bara seakan mengalami penurunan, tapi sebenarnya bahwa harga batu bara itu masih tinggi ya dibandingkan sebelum terjadinya fase super cycle komoditas batu bara. Memang indeks US Oil ini sangat penting bagi IDMG karena sebagian besar produksi dari batu bara IDMG itu memiliki kalori yang tinggi sehingga lebih banyak dilakukan ekspor ke luar negeri. Harga batu bara US Oil Index di kisaran 120 hingga 140 dolar pernah terjadi pada pertengahan tahun 2021 di sekitaran kuartal 2 dan kuartal 1 akhir 2021, dan pada saat itu earning per share yang dihasilkan oleh IDMG di sekitaran Rp900 per kuartal dengan asumsi volume penjualan dari IDMG pada tahun 2024 itu meningkat sebesar 10%, karena pada tahun 2024 ada tambahan satu tambang batu bara yang beroperasi dengan target produksi itu 1 juta ton pada tahun 2024. Jadi diperkirakan bahwa IDMG itu akan menambah volume penjualannya setidaknya 10% dibandingkan tahun 2023, sehingga kita hitung secara gampangnya saja bahwa earning per share dari IDMG ini di sekitar Rp1.000 per kuartalnya, sehingga saya memproyeksikan untuk earning per share IDMG pada tahun 2024 ini di sekitar Rp3.600 hingga Rp5.400. Jadi 3.600 itu untuk proyeksi earning per share sekitar untuk pada 2024 yang pesimis, sedangkan 5.400 itu merupakan angka yang optimis. Dengan mengacu pada rata-rata BI ratio IDMG 5 tahun terakhir dan 3 tahun terakhir di kisaran 7 kali, maka harga wajar IDMG dengan earning per share Rp4.000, maka harga wajar dari IDMG itu sebesar Rp28.000. Sedangkan bila kita menggunakan proyeksi yang moderat ya di angka earning per share Rp4.500 antara 3.600 tadi dan 5.400, maka harga wajar IDMG itu sebesar Rp31.500. Jadi dapat diadakan bahwa harga saham IDMG pada saat ini Rp26.200 sudah terbilang mendekati fair value-nya. Secara weekly bahwa IDMG masih dalam fase downtrend dengan moving average 20 weekly itu berada di bawah moving average 50-nya, meskipun MA20-nya itu berada di atas MA200-nya. Dan berbicara mengenai support dan resisten untuk saham IDMG ini Rp23.700 dan target perma selanjutnya itu berada di angka Rp22.000. Kalau untuk jangka yang lebih pendek ada potensi pembentukan pola double top ya, apalagi terdapat gap pada tanggal 21 Februari kemarin. Kita lihat apakah gap ini akan ditutup atau gap ini justru menunjukkan bahwa adanya aksi jual yang akan masih berlanjut, atau menunjukkan bahwa distribusi seller masih berlanjut untuk beberapa hari ke depan. Dan untuk proyeknya sendiri seperti yang tadi telah dimention sedikit bahwa saya coba yakin bahwa IDMG masih akan meningkatkan volume penjualannya yang pertama melalui PT Geraha Panca Alsya dengan target produksi itu 1 juta ton pada tahun 2024,
2 juta ton pada tahun 2025 dan 3 juta ton pada tahun 2026. Alloy dari produknya itu sebesar 3.600 hingga 3.800 kilo alloy per kilogram dengan tingkat sulfur yang rendah sebesar 0,1% hingga 0,2%. Yang bermanajemen ini tentu saja hal yang baik karena akan menambah diversifikasi produk dari IDMG sendiri. Dan untuk MMRA dari IDMG ini dikuasai oleh Batui Mineral Research Limited sekitar 65% dan masyarakat atau publik itu 35%. Yang artinya posisi MMRA masyarakat itu bisa dibilang cukup wajar ya, meskipun sudah berada di ambang batas kalau bagi saya pribadi bahwa MMRA masyarakat itu maksimal 35% ya. Karena dengan MMRA masyarakat yang terlalu besar nantinya tentu saja akan membuat perusahaan pulang leluasa ya bila melakukan aksi operasi seperti halnya live issue dan sebagainya. Pembahasan dari saya mengenai review kinerja dari saham IDMG sepanjang tahun 2023 dan juga prospek IDMG untuk tahun 2024 ini berdasarkan nanti kita coba hitung harga wajarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik.